Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asrafil anbiya'i ajmain. Yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berada di Zoom ini untuk mempresentasikan materi kita. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat aura junjungan kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad SAW. Langsung saja kita masuk ke materi kita tentang campur tangan pemerintah dalam pasar tenaga kerja. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang mengadakan pertemuan untuk permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. Para pelaku di pasar tenaga kerja yang pertama yaitu pencari kerja, lalu perantara dan pemberi kerja. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh Resti. Kepada Resti dipersilahkan. Bacakan tentang jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus seperti dokter atau guru. Adapun tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan atau pengalaman seperti montir atau sopir. Yang kedua, pasar tenaga kerja utama dan biasa. Pasar tenaga kerja utama yaitu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perusahaan sangat baik, gaji dan upah tinggi, jaminan sosial yang baik. Sedangkan pasar tenaga kerja biasa yaitu terjadi pada lingkungan perusahaan kecil dan manajemen perusahaan kurang baik. Yang ketiga, pasar tenaga kerja internal dan eksternal. Pasar tenaga internal yaitu pasar yang mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Ini berarti berkaitan dengan pemberian promosi atau kenaikan jabatan bagi pegawai yang bersangkutan. Sedangkan pasar tenaga kerja eksternal yaitu pasar yang mempersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Resti. Penjelasan materi selanjutnya dijelaskan oleh Randa Putra Derita. Kepada Randa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, dan pasar tenaga kerja persaingan sempurna, serta pasar tenaga kerja monopoli, dan pasar tenaga kerja monopoli, dan pasar tenaga kerja monopsoni, dan pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Pertama yaitu pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, di mana pasar tenaga kerja dalam negeri ini yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi dalam negeri, dan pasar tenaga kerja luar negeri itu yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di luar negeri. Indonesia sebagai negara yang punya jumlah penduduk yang tinggi dengan banyaknya jumlah pengangguran akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan memunculkan maraknya terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK, sangat membutuhkan jasa pasar tenaga kerja luar negeri. Dengan adanya pasar tenaga kerja luar negeri, Indonesia dapat mengurangi jumlah pengangguran sekaligus menambah devisa negara. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna itu terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan. Seperti serikat pekerja demi wakil kepentingan bersama, pada pasar ini berlaku pula hukum permintaan dan hukum penawaran. Seperti pada pasar barang dan pasar jasa.
Itu berarti semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin sedikit permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, semakin rendah upah tenaga kerja, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja. Hal ini demikian berlaku pula pada penawaran, yakni semakin tinggi tenaga kerja, semakin banyak penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, semakin rendah upah tenaga kerja, maka semakin sedikit penawaran tenaga kerja tersebut. Pasar tenaga kerja monopoli, yaitu pasar tenaga kerja ini berbeda dengan pasar tenaga kerja persaingan sempurna, di mana pada pasar ini di seluruh tenaga kerja bersatu menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja bertugas mewakili para pekerja dalam menuntut upah dan fasilitas-fasilitas lain pada pengusaha demi meningkatkan kesejahteraan pekerja, karena dengan bergabungnya dalam satu keadaan, maka dalam satu kekuatan, yakni serikat pekerja, maka akan para tenaga kerja memiliki hak monopoli dalam menjual atau menawarkan tenaganya. Dalam tenaga kerja monopoli, penentu tingkat upah bisa dilakukan dengan cara sebagai menuntut upah lebih tinggi dari upah equilibrium dan membatasi penawaran tenaga kerja serta menambah permintaan tenaga kerja. Sekian, saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Randa. Materi selanjutnya disampaikan oleh Elisa Isti. Kepada Elisa dipersilahkan. Baiklah, saya Elisa Isti akan melanjutkan materi yaitu tentang peran pemerintah dalam hubungan industri. Yang pertama itu adalah sebagai pengawas ketenagakerjaan. Yang kedua, syarat-syarat dan hubungan kerja. Yang ketiga, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja. Yang keempat, pengembangan dan perluasan kerja. Yang kelima, pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja. Yang selanjutnya itu adalah pembinaan norma-norma kesehatan kerja, lalu penyelesaian perselisihan tenaga kerja atau buruh, dan yang terakhir adalah penyusutan atau penyelidikan atas pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Elisa. Pembacaan materi selanjutnya disampaikan oleh Febriadi Manik kepada Baiklah, saya akan menyampaikan penjelasan saya, yaitu penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain. Di mana penyerahan sebagai pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain merupakan penyerahan tanggung jawab kepada perusahaan memberikan pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja. Penyerahan tanggung jawab ini bertujuan agar perusahaan pemberi pekerjaan mendapatkan tenaga ahli serta meningkatkan efisiensi dan aktivitas di dalam perusahaan tersebut. Penyerahan ini dapat mencakup bagian dari produksi beserta tenaga kerjanya, fasilitas, teknologi, dan lain-lain, serta pengambilan keputusan dalam kegiatan perusahaan. Penyerahan tanggung jawab ini harus ada dalam kontak perjanjian antara penyerahan pekerja dengan yang menyediakan pekerjaan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Febri. Penyampaian materi selanjutnya disampaikan oleh Nur Lailatul Fitri. Kepada Laila dipersilahkan. Baiklah, saya menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang peran pemerintah dalam hal ketenagakerjaan. Peran pemerintah dalam ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dengan tetap memperhatikan kepentingan pengusaha dan kelangsungan hidup usaha, antara lain dengan berbagai ketentuan dan peraturan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang kerja. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 21
tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyesuaian perselisihan perburuhan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jam sostek. Dan ada beberapa peran pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu menyediakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk calon dan para tenaga kerja. Selanjutnya yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Selanjutnya yaitu membuat kebijakan yang membatasi kuota tenaga kerja asing. Selanjutnya yaitu memberikan perlindungan tenaga kerja. Dan terakhir yaitu membuat kebijakan berkaitan upah minimum dan waktu kerja yang memihak tenaga kerja dalam negeri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Lailatul Fitri. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.